Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan hingga saat ini. Yang terhormat kepada Ibu dosen, kami ingin menyampaikan materi yang bertemakan tentang pengerahan modal dalam pembangunan negara berkembang. Baik, perkenalkan nama saya Sopina Rahayu yang akan bertugas sebagai moderator pada saat ini. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Catherine Salsadila, Dede Nurjana, Muhammad Abizar, dan Zaini Zikrila. Langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Baik, kita lihat di sini pembentukan modal. Apa itu pembentukan modal? Arti pembentukan modal adalah bahwa masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktivitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembentukan barang modal. Jadi, bisa kita lihat, kita simpulkan pembentukan modal terjadi jika sebagian dari pendapatan itu ditabung dan diinvestasikan dengan tujuan memperbesar jumlah output di kemudian hari. Materi selanjutnya yaitu peranan istimewa dari modal dalam pembangunan. Yang pertama yaitu modal dapat menciptakan perluasan pasar. Yang kedua, pembentukan modal membuat pembangunan menjadi mungkin dilaksanakan. Yang ketiga, pembentukan modal yang berasal dari dalam negeri merupakan salah satu pemecah pokok kesulitan dalam neraca pembayaran. Yang keempat, pembentukan modal dapat mempercepat proses pembangunan nasional. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu sumber pembentukan modal dari dalam negeri. Yang pertama yaitu tabungan. Tabungan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tabungan sukarela masyarakat, tabungan pemerintah, dan tabungan paksa. Yang kedua yaitu pembentukan modal melalui kebijakan fiskal. Bentuk-bentuk kebijakan fiskal dalam negara berkembang dapat dibedakan menjadi pajak dan pinjaman publik. Yang ketiga yaitu pembentukan modal melalui kebijakan budgeter. Yang keempat, pengangguran tak kentara sebagai sumber pembentukan modal. Yang kelima, pembentukan modal manusia sumber pembentukan. Yang keenam, inflasi sebagai sumber pembentukan modal. Yang ketujuh, keuntungan badan usaha negara sebagai sumber pembentukan modal. Baik, untuk materi selanjutnya sumber pembentukan modal dari luar negeri. Yang pertama yaitu bantuan luar negeri, yang kedua pinjaman, dan yang ketiga penanaman modal asing swasta. Baik, materi selanjutnya yaitu terdapat faktor-faktor yang menghambat pembentukan modal dalam negara berkembang. Yang pertama, terjadinya lingkaran perangkap kemiskinan. Kedua, kekurangan wira swasta. Ketiga, masalah kependudukan. Keempat, kekurangan overhead ekonomi. Kelima, tidak meratanya distribusi pendapatan. Keenam, kekurangan peralatan modal. Ketujuh, pasar sempit. Kedelapan, kekurangan lembaga keuangan. Kesembilan, keterbelakangan ekonomi. Kesepuluh, kekurangan dalam sumber-sumber tabungan. Kesebelas, keterbelakangan teknologi. 12, demonstrasi efek. Ke-13, anggaran belanja defisit. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri. Jadi, kesimpulannya yaitu pembentukan modal terjadi jika sebagian dari pendapatannya ditabung dan diinvestasikan dengan tujuan memperbesar jumlah output di kemudian hari. Sekian presentasi dari kami. Bila ada tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.